Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang berbahagia di mana berada. Alhamdulillah kali ini kita sekarang ada di Mesir di Kairo. Namanya di sini Masjid Hussein alaihi salam. Beliau ini adalah salah satu cucu Rasulullah SAW yang diabadikan di masjid di sini. Dan di depan kita ini alhamdulillah di hadapan kita sekarang bersama Agaza. Beliau mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sini. Nah, itu apa sih Ja itu Ja? Yang dipegang makanan apa itu? Ini roti Mesir, ish, namanya ish. Ish itu kayak apa ya? Dari aish artinya hidup. Jadi untuk menghidupi jasad badan. Terus dalamnya ini kayak selainya orang Mesir. Itu campur-campuran keju sama apa? Ya sayuran tomat, timun. Gak semua orang suka, termasuk Pak Dudung. Itu kira-kira itu makanan berapa harganya tuh? Kalau di sini bisa sekitar 2 sampai 3 pon. Kalau dirupiahkan itu ya sekitar 2.000-3.000 rupiah lah satu ini. Ya. Kenyang itu ya. Tergantung perutnya siapa. Ya, boleh sedikit cerita tentang masjid ini nggak? Masjid Hussein ini, kisahnya gitu. Ya sedikit ya. Jadi dulu kan kita tahu bersama kisah tentang cucu Sayyidina Rasulullah, yaitu Sayyidina Hussein, di mana beliau itu terbunuh di tanah Karbala. Kemudian kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya dikuburkan di salah satu tempat di daerah barat. Mohon maaf saya lupa lagi persisnya. Nah, kemudianlah sampai suatu waktu dari pemerintah yang berkuasa di Mesir ketika itu mengirimkan surat kepada penguasa di daerah Iran atau Uzbekistan kalau tidak salah untuk memindahkan kepala Sayyidina Hussein. Maka permohonan tersebut diterima dan diutuslah bala tentara dari Mesir dengan salah satu pimpinan atau panglimanya untuk membawa kepala tersebut, yang selama perjalanan itu kepalanya dibungkus dengan kain kemudian dipeluk selama perjalanan. Kita tahu kan kalau zaman dulu itu tidak ada yang namanya pesawat, mobil, tapi hanya ditempuh dengan ya jalan kaki dengan kendaraan berupa kuda atau unta dan sebagainya. Sampailah kepala tersebut di tanah Mesir. Kemudian sempat ada konflik di manakah kepala Sayyidina Hussein ini akan dikebumikan. Terjadi 1-2 pendapat di antara para ulama dan juga para penguasa di Mesir ketika itu, sampai akhirnya diputuskan di tempat ini yang saat ini kita berada, dikebumikanlah kepala dari Sayyidina Hussein begitu. Dan kedatangan kepala Sayyidina Hussein tersebut ke Mesir, masyarakat Mesir sendiri menamainya dengan Maulid Sayyidina Hussein. Kalau kita tahu Maulid itu kan hari lahir ya. Sebenarnya kalau Maulid Hussein itu bukan hari lahirnya, tapi hari di mana kepalanya Sayyidina Hussein didatangkan dari jauh kemudian dibawa ke Mesir. Dan semua rakyat Mesir itu bahagia. Begitu. Bahkan di saat yang lain ketika Ahlul Bait Rasulullah itu banyak yang terbunuh di luar sana, tapi justru masyarakat Mesirlah yang menerima. Bahkan banyak di sini ada keturunan-keturunan putra-putri, bahkan ada komplek pemakaman Ahlul Bait atau keturunannya Rasulullah yang mana masih sangat dekat kurunnya dengan masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Terus ya, kenapa gajah ada di sini di Mesir di Kairo? Dalam rangka apa nih? Mencari ilmu atau hanya berpetualang? Insya Allah niatnya mencari ilmu. Itu gimana nih sahabat-sahabat kalau ada yang berniat cita-cita kuliah di sini di Kairo atau di Mesir? Jadi secara umum jalur tes untuk belajar di Universitas Al-Azhar di Mesir ini ada 2. Yang pertama beasiswa, yang kedua non beasiswa. Nah, adapun yang non beasiswa kita tahu bersama ada dari jalur Kemenag. Yang pertama nih, yang kedua ada jalur yang baru saja dibuka kemarin yaitu Pusiba. Nah, adapun Kemenag ini sudah sekian tahun lamanya, yang kita tahu ada tesnya setiap tahun
di UIN di daerah masing-masing. Adapun Pusiba itu ada di Jakarta, di mana kita mempersiapkan bahasa Arab terlebih dahulu selama 6 bulan di Jakarta, kemudian berangkat ke sini langsung masuk ke Universitas Al-Azhar. Adapun Kemenag nanti kita dites di situ, kemudian diberi pengumumannya, kemudian berangkat masing-masing melalui mediator tentunya yang mengurus visa, tiket dan sebagainya yang sudah terpercaya. Kemudian di sini melanjutkan studi dengan fokus di bahasa Arab atau darul lughah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau yang kemampuan bahasa Arabnya masih kurang berarti perlu waktu lebih lama. Nah, kalau kemampuannya sudah baik lebih sebentar tentunya begitu, insya Allah. Nah, yang kedua ada jalur beasiswa. Nah, untuk jalur beasiswa ini terbagi dari empat jalur lagi. Ada dari jalur kedubes, di mana tes tersebut dilaksanakan di Kedutaan Besar Mesir di Indonesia, yaitu di Jakarta. Kemudian di sana kuotanya kalau tidak salah 20 orang. Kemudian ada juga jalur beasiswa dari Gontor khusus untuk alumni Gontor. Artinya dari luar Gontor itu tidak bisa. Itu tentu ceritanya panjang dan itulah salah satu kehebatan Indonesia yang mempunyai Gontor yang mengirimkan putra-putri terbanyak. Kemudian ada juga jalur dari PBNU. Artinya yang menjadi kader-kader dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau pesantren yang berafiliasi kepadanya. Dan yang terakhir ada dari Kemenag. Artinya bagi saudara-saudara yang tesnya di UIN ya daerahnya masing-masing, kemudian bisa mendapatkan 20 nilai terbaik di antara sekian ribu yang mendaftar, nah itu pun berhak untuk mendapatkan beasiswa. Begitu pula untuk tahun ini ada beberapa beasiswa tambahan dari beberapa ma'had, yang mana beasiswa ini seluruhnya ditampung oleh Al-Azhar, dari keberangkatan, biaya per bulan, tempat tinggal, kemudian ada uang jajan, uang buku pun ada untuk ongkos dan sebagainya, insya Allah sudah dipenuhi dari pergi sampai pulang. Bahkan ada pula jatah untuk pulang selama 2 tahun sekali, diberikan tiket untuk pulang ke negara masing-masing. Artinya untuk silaturahim dengan keluarga. Itu langsung dari Al-Azhar. Berarti ada pula beasiswa yang tidak dari Al-Azhar gitu. Nah, memang itu sangat banyak, dari Indonesia sendiri banyak, dari internasional seperti Baitul Zakat Kuwait, WAMI dari Saudi, dan masih banyak yang lainnya. Itu dapat informasi dari mana itu? Informasi untuk untuk beasiswa sendiri, banyak kawan-kawan yang berangkat ke sini itu dalam keadaan tidak menerima beasiswa, artinya mandiri dari biaya, yaitu yang reguler atau non beasiswa. Nah, ketika sampai di sini mencari informasi di antara kita sendiri sesama mahasiswa Indonesia di Mesir. Nah, alhamdulillah informasi itu sangat banyak, dan juga kuota penerimaan beasiswa pun tidak sedikit, sangat banyak dan beragam gitu. Tentu harus diimbangi dengan prestasi di bidang akademis ya, tidak bisa yang malas-malasan kemudian dapat beasiswa, ya nggak bisa gitu. Biaya hidup gimana? Cerita biaya hidup di sini, Ya, makanan. biaya hidup sendiri bukanlah yang terlalu mahal ya di sini. Hampir sama dengan di Indonesia, bahkan bisa jadi lebih murah. Karena kalau di Bandung ya, contohnya kalau di Bandung kan ya mahasiswa lah, levelnya mahasiswa bisa sekian juta gitu. Kalau di Mesir ini insya Allah 500.000 itu bisa hidup dengan sebulan. Kalau kuliah di sini Dengan banyak saum ya tentunya 500.000. Katanya sekarang di sini bukan hanya jurusan agama saja, atau bisa cerita nggak jurusan-jurusan apa saja Iya. ada di sini? Memang utamanya kita tahu dari sekian lama, 1000 tahun lamanya Al-Azhar ini berdiri kokoh dengan keilmuan agamanya. Tentu seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, ulama pun berijtihad bahwa ternyata keperluan itu tidak hanya keilmuan agama gitu kan. Sehingga di Al-Azhar ini yang tadinya fokus di ulumuddin atau ilmu-ilmu agama seperti usuluddin, syariah, lughah Arabiyah, kemudian mulai membuka dari ziraah, perkebunan atau pertanian. Kemudian ada handasah, arsitek, atib, soidaliyah. Nah, itu ada juga tentang kedokteran atau lebih ke tarbiyah, pendidikan secara umum. Dan juga ada dirasat Islamiyah yang lebih umum, tidak terlalu terfokus ke 1-2 fan atau cabang ilmu.
Nah, artinya memang Al-Azhar ini tahu apa yang dibutuhkan dunia saat ini, dan dengan pengalaman Al-Azhar yang begitu lama di dunia pendidikan, dari zaman ya metode salaf atau metode kuno dengan metode kholaf atau metode yang modern. Nah, maka di Al-Azhar itu ada, insya Allah demikian. Dengar-dengar di sini kan berbagai macam mazhab, itu ceritanya gimana itu? Wah ya, sebenarnya kalau ada atau apa namanya gitu. ya ada waktu dan kesempatan mungkin kita bisa melihat ada di Mesir itu madrasah 4 mazhab pertama. Di masjid tersebut ada 4 sudut, dan setiap sudut itu mengajarkan mazhabnya masing-masing, tidak untuk bertentangan, tidak untuk berkonflik, tapi memang di situ menghidupkan ilmu dengan bersumber-sumber yang berbeda. Kita tahu Imam Syafi'i, beliau lahirnya di Gaza, di Palestina. Kemudian belajarnya ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Yaman juga. Kemudian beliau menyebarkan mazhab qadimnya di Baghdad, kemudian menyebarkan mazhab jadidnya di Mesir. Nah, maka tumbuhlah mazhab Imam Syafi'i. Dan guru Imam Syafi'i atau Imam Malik yang mana beliau tinggal di Madinah. Kemudian ada Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya yang mana beliau tinggal di Kufah. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Sampailah ilmu-ilmu mereka semua, beliau-beliau semua di Mesir. Kemudian dihidupkan kembali, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan adanya madrasah itu, madrasah 4 mazhab, untuk menjaga keeksistensian 4 mazhab tadi. Sampai saat ini ada. Umumnya itu bermazhab apa sih? Kalau masyarakat Mesir sendiri, dominannya yang saya tahu itu mazhabnya Syafi'i dan Maliki. Kalau Syiah ada juga di sini. Kalaupun Syiah Dalam sejarah ini dikuasai Syiah dulu ya? Ya, sempat dikuasai Syiah. Kalaupun Syiah sendiri sebenarnya tidak termasuk mazhab dalam fikih, tapi lebih ke firqah ya, karena itu babnya akidah. Nah, tentu Syiah pun dari ulama-ulama Al-Azhar sendiri berpendapat bahwa tidak semua Syiah itu keluar dari Ahlus Sunnah. Ada pula yang masih masuk, ada pula melihat dari bagaimana kesamaan dan perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah tersebut. Kalau jurusan di sini yang agama itu jurusan apa saja? Gambarannya supaya Baik. Sahabat-sahabat nih senang dengan bahasa, apa jurusannya? Fakultas yang lebih terfokus ke agama itu ada 3. Nah, 1 Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah itu lebih ke fikih. Nah, yang kedua ada Usuluddin. Kalaupun Usuluddin nanti akan ada cabangnya seperti cabang hadis. Nah, artinya mendalami di hadis. Cabang tafsir mendalami di tafsir, atau cabang akidah mendalami ke akidah. Kemudian yang ketiga ada Lughah Arabiyah atau bahasa Arab. Nah, kemudian ada fakultas yang keempat namanya Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah, di sini ini menggabungkan dasar-dasar dari ketiga fakultas tadi. Bahasa Arabnya ada, Usuluddinnya ada, Syariahnya juga ada. Artinya yang sebelumnya di Syariah itu mendalam di fikih, kemudian di Usuluddin ada syu'bah hadis mendalam di hadis, syu'bah tafsir mendalam di tafsir. Nah, di Dirasat Islamiyah ini lebih mujmal, lebih global pembahasannya. Dan ada satu lagi yang lebih hebat, yaitu kuliah Quran, fakultas yang khusus tentang Quran, di mana di situ membahas tentang Rasm, tentang penulisan Al-Quran, sejarahnya bagaimana dan sebagainya. Ya, mohon maaf saya sendiri belum terlalu tahu, karena hanya orang-orang hebat dan terpilih yang bisa ke situ. Memerlukan 30 juz yang mungkin lancar, karena ujiannya itu di antara ujian ketika ujian semester gitu ya. Itu ada, silahkan lanjutkan ayat berikut ini berapa halaman sebelumnya. Sebutkan ayat yang menyebutkan kalimat ini. Wah, luar biasa gitu. Perlu hafalan yang kuat. Nah, pesan kepada calon-calon yang memang yang kesini, apa persiapan dari mulai SD, SMP? Oh ya, baik. Kuat ilmu dan sebagainya. Pertama dan yang paling utama, niatnya. Kuatkan kembali niatnya, luruskan kembali, bersihkan hatinya, usahakan niat kesini memang untuk thalabul ilm, mencari ilmu, untuk menggapai ridha Allah. Lagi-lagi di sini sangat banyak guru-guru kami, para masyayikh, syekh-syekh yang mengajar di masjid, di kuliah, di majelis-majelis, untuk terus berusaha mengikhlaskan niat, karena itu tempatnya di hati.
Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah penting karena kita semua di sini belajarnya bahasa Arab, maka persiapkan kembali bahasa Arabnya. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Rasulullah menyampaikan hadis juga dengan bahasa Arab. Oleh sebab itu, kita yang di Indonesia yang terbiasa dengan bahasa Indonesia, mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Karena di sini kita mempelajari Al-Quran, pelajari hadis melalui lisan para ulama yang juga mengajar dengan bahasa Arab. Begitu. Dan Sahabat-sahabat sekalian, ya, ada lagi tadi kan baru niat tuh ya. Apalagi kedua bahasa Arab, bahasa ya mempersiapkan juga bekal finansial. Itu juga penting sekali di sini. Jangan sampai karena alasan kurang sampai sini yang tadinya niat belajar jadi kerja malah jualan. Nah, itu banyak di sini soalnya. ada juga ya yang Iya, nyambi gitu ya. nyambi. Ya sayang sebenarnya karena di sini banyak sekali tempat untuk mencari ilmu. Kalau waktunya mulai berkurang untuk yang lain, ya begitulah. Baik sahabat-sahabat sekalian, nanti kita lanjutkan lagi penjelasan tentang hal-hal yang unik, hal-hal yang bersejarah atau hal yang bisa menjadi pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Terima kasih Agaza.